mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh. Dalam hal apapun kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Manjada wajada. Bersungguh-sungguh. Dipasrai apa saja atau menangani apa saja bersungguh-sungguh dan total insya Allah akan berhasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang dalam sejarah kenegaraan mampu mengubah eksistensi negara itu cukup singkat, hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau negara-negara lain, Amerika, China itu butuh ratusan tahun. Baginda Rasul hanya 23 tahun. Apa kuncinya? Mujahadah. Sungguh-sungguh. Bahkan generasi sesudahnya ada namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, itu yang menaklukkan Bizantium. Konstantinopel. Itu sudah didhawuhi Kanjeng Nabi jauh-jauh sebelumnya bahwa Konstantinopel akan takluk kepada panglima terbaik dan pasukan terbaik. Nah, terbaiknya di mana? Menurut sejarahnya, ketika selesai menaklukkan Konstantinopel, itu melaksanakan sholat Jumat dan mungkin terbanyak pengikut sholat Jumatnya. Itu Muhammad Al-Fatih mencari imam, sosok imam dan khatib. Dicarinya dari mana? Beliau tanya, siapa yang dari balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Tidak ada yang katanya. Jadi yang meninggalkan di mohon angkat tangan. Tidak ada yang katanya. Mulai balik sampai sekarang yang pernah meninggalkan sholat jamaah siapa? Ada yang angkat tangan 1-2. Nah, kalau di sini tanya yang meninggalkan sholat jamaah, ya tidak ada ya, alhamdulillah. Itu ada 1-2. Terus yang ketiga, siapa yang mulai balik sampai sekarang pernah meninggalkan sholat rawatib? Rawatib itu bagian qobliyah, agak banyak. Terus yang ketiga, siapa dari balik sampai sekarang yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Hampir semuanya. Ditanya berapa kali? 1 kali, berapa kali? 3 kali. Semuanya angkat tangan. Nah, yang tidak angkat tangan siapa? Muhammad Al-Fatih. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sampun melaksanakan semua. Ya, kata Nabi, salah satu faridotun alaiya wa sunnatul lakum. Ada 3 amalan yang bagi Rasul wajib, bagi kita sunnah. Bagi Rasul wajib, bagi kita sunnah. Apa? Yang pertama, aswaku, siwakan. Pakai kayu arok ya. Kalau enggak, pakai ini juga bisa. Sholat memakai siwak 2 rakaat itu sama dengan 70 rakaat tanpa siwak. 70 rakaat tanpa siwak. Kalau memang enggak pakai kayu arok, pakai ini enggak apa-apa. Kalau enggak bawa serban, pakai baju. Kalau enggak ada, pakai tangan. Pokoknya enggak boleh yang kasar-kasar. Adanya kikir. Siwakan ngangge kikir protol kabeh. 1 siwak. Yang kedua apa? Sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul, sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu ketika Ramadan. Ketika Ramadan hukumnya sunnah berjamaah. Ketika Ramadan. Di luar Ramadan itu kalau niatnya untuk pembelajaran kepada makmum tidak makruh. Tapi kalau tidak ada niat untuk pembelajaran itu makruh. Kalau niatnya pembelajaran aman, tidak apa-apa. Sini ada sholat witir setelah sholat isya. Mboten nenten ya. Nah, itu
Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Sholat witir itu yang ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Tapi kalau di kitab Fathul Mu'in tidak ada batasan, yang penting ganjil. Yang penting ganjil. 2. Terus yang ketiga, yang wajib bagi Rasul, sunnah bagi kita adalah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu bagi Rasul wajib, bagi kita sunnah. Kalau dilaksanakan betul-betul tadi seperti siapa? Muhammad Al-Fatih, panglima terhebat, pasukan terhebat. Kalau waktunya lutut, ada hadis Nabi tentang sholat tahajud bagus. Kata baginda Rasul, man sholat bilaili wa aksana sholata akramallahu bidis ati asya'an. Siapa yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan diberi 9 kemuliaan oleh Allah. Ya. Al-khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirat. Sing 5 di dunia, 4 di akhirat. Nah, ini karena tidak lutut, nanti kalau ada tanya baru saja Bang. Oke, sing keempat tadi mujahadah. Jadi 1 muahadah, mengingat janji. Yang kedua muraqabah, merasa diawasi Allah. Yang ketiga muhasabah, introspeksi. Yang ketiga mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, pasti diberi sukses. Terus yang kelima, yang terakhir adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa? Mu'aqobah itu memberikan sanksi pada diri sendiri jika melakukan kesalahan. Jadi sebelum dihisab oleh Allah, sebelum disiksa oleh Allah, sebelum diadab oleh Allah, itu kita memberi sanksi pada diri sendiri. Misalnya pernah seorang tabi'in itu tidak melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya beliau sholat sendiri, terus mengganti dengan sholat sunnah mutlak 30 rakaat untuk menyiksa, beri sanksi pada dirinya karena meninggalkan sholat jamaah. Karena meninggalkan sholat jamaah. Akhirnya memberikan sanksi sendiri, melaksanakan sholat sunnah 30 rakaat. Nah, atau misalnya kita punya salah apa, memberi sanksi sendiri. Itu mu'aqobah, insya Allah tapak kita meningkat. Dan sedikit bahwa alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Itu ada keistimewaan, idza amanal imamu fa'aminu fa'innahu man wafaqo ta'minau ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita sholat jamaah, imamnya baca amin, makmumnya baca amin bareng-bareng. Baca aminnya bareng-bareng. Maka malaikat juga ikut mengamini. Kalau 3 ini sudah mengamini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Jadi mampu jujur sopo, pagi ini dimaafkan hanya dengan membaca amin. Nah, hanya dengan baca amin. Itu enaknya sholat berjamaah. Jadi yang kelima tadi mu'aqobah, itu memberi sanksi kepada diri kita sendiri ketika melakukan kesalahan. Ya. Intinya nebus. Ya. Nebus. Itu insya Allah takwa kita akan meningkat. Ya. Mungkin itu sebagai pancingan lain. Ada yang bertanya monggo. Waktunya kurang 5 menit. Wonten? Wonten? Kalau mboten nambah sedikit, pentingnya meningkatkan takwa dan kita memiliki ketakwaan itu insya Allah kita dalam segala hal akan bisa selamat.
Ittaqillaha fima ta'lam. Takutlah kepada Allah terhadap apa yang kamu tahu. Kalau kita mengetahui sesuatu, kita mengetahui banyak sesuatu, kalau punya dasar takwa, insya Allah aman. Tapi kalau tidak punya dasar takwa, justru akan membahayakan, baik diri kita ataupun yang lain. Ya. Contoh, misalnya kita punya ilmu, contohnya Albert Einstein. Ilmunya Albert Einstein itu akan bermanfaat bagi mereka yang punya jiwa takwa untuk perdamaian, untuk kesejahteraan, untuk kerukunan, untuk keselamatan. Beda dengan orang yang menguasai ilmunya Albert Einstein, tapi tidak didasari dengan takwa. Yang satu membangun rumah sakit, yang satu menghancurkan, yang satu menanam pohon untuk asistensi kehidupan generasi kita. Ternyata yang satu nebang, yang satu bersih-bersih sampah, yang satunya buang sampah seenaknya. Padahal sebenarnya tahu. Ya. Jadi ketika kita punya pengetahuan, punya ilmu, ada dasarnya takwa, insya Allah ilmunya itu akan bermanfaat. Sebaliknya, jika kita punya ilmu tidak dasar dengan takwa, maka ilmu itu akan membahayakan pada kita dan kehidupan kita, dunia ataupun akhirat. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan, memberikan bimbingan hidayah kepada kita untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya lewat sirajul muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pun boten enten sing takut. Ya, sikap ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi sehat panjang umur, diberi dijauhkan dari musibah, dari bala, dari penyakit, dari fitnah, dimudahkan mencari rezeki yang halal barokah. Putra putri kita jadikan putra putri yang soleh solehah, ilmunya manfaat barokah, diberi ketetapan iman Islam sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.